Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya. Gini, bayangin deh. Gimana kalau hal paling powerful yang bisa kamu lakuin setelah dia ninggalin kamu tuh bukan ngejar, bukan ngejelasin, bukan ngemis, tapi justru diam. Iya, diam. Hening. Nggak ngehubungin, nggak cari perhatian. Kedengeran sepele ya? Tapi justru itu yang bisa bikin dia kepikiran parah. Lebih dalam dari 1000 chat panik yang kamu spam. Dan ini bukan soal main-main atau pura-pura cuek ya. Ini soal ngambil balik kendali, ngambil lagi power kamu. Power yang datang dari ketenangan, dari emosi yang kamu kendaliin, dari aura dingin yang malah bisa bikin panas. Ceritanya nih, ada orang yang udah kasih semuanya ke satu orang. Waktu, perhatian, energi, bahkan hatinya. Tapi si dia malah cuek dan pergi. Sakit banget. Tapi alih-alih balik ngejar-ngejar sambil nyesek, dia malah duduk tenang di reruntuhan hatinya sendiri. Dan dari situ, dia bangun benteng. Bukan buat balas dendam, tapi buat lahir lagi jadi versi yang lebih kuat. Soalnya gini, cewek atau cowok juga sih, semua orang, itu peka banget sama energi. Waktu kamu stop ngejar, stop nyari validasi, ada hal aneh yang kejadian. Dia mulai mikir. Bukan cuma mikir tentang kamu, tapi mikir tentang dirinya sendiri juga. Kok bisa ya? Ketiadaan kamu justru kerasa lebih berat daripada waktu kamu masih ada. Nah, di situ tuh, titik baliknya. Di saat kamu berhenti ngomong, diam kamu tuh jadi speaker paling kenceng. Jadi buat kamu yang udah capek patah hati, capek ngasih power ke orang yang gak pantes, ini jalannya. Kita nggak di sini buat ngemis. Kita di sini buat bangkit lagi. Dan bata pertama yang kamu pasang, diam aja guys. Kalau kamu ngerasa ini relate, dan kamu lagi dalam fase bangun ulang diri kamu sendiri, drop komen di bawah. Aku udah selesai ngejar, sekarang giliran aku yang bangkit. Oke, let's break it down mas mbak sekalian. Nah pertama awalnya, dia tuh ngerasa udah tahu alur mainnya. Kayak udah punya skrip sendiri di otaknya, tarik diri dikit, kamu pasti ngejar. Dingin dikit, kamu pasti minta maaf. Ya kan? Gitu-gitu mulu polanya. Karena sebelumnya, ya semua orang juga begitu. Tapi, kali ini beda. Kamu nggak goyang. Kamu nggak meledak. Kamu juga nggak jelasin apa-apa. Kamu cuman mundur pelan, ngilang, dan ninggalin dia sendirian sama pikirannya sendiri. Dan disitulah plot twistnya. Dia nggak siap. Kamu ngebalik skripnya mentah-mentah. Dalam psikologi, ini disebut pattern interrupt. Dia udah terbiasa dengan pola, bersikap jauh, dapat perhatian. Tarik ulur, dikejar balik. Tapi kamu ngerespon dengan cara yang bikin otaknya nge-lag. Kayak, kok dia nggak ngejar gue ya? Emang gue nggak cukup penting? Jangan-jangan gue salah baca semua sinyal? Nah, di titik ini, dia udah bukan lagi yang pegang kendali. Kamu yang sekarang megang rem dan gasnya. Tapi inget ya, ini bukan soal kamu jadi manipulator atau main perasaan orang. Ini soal kamu punya kontrol atas emosi kamu sendiri. Sampai-sampai orang lain jadi mempertanyakan emosinya sendiri. Dan itu bikin gak nyaman buat orang yang biasa dapat reaksi emosional dari kamu. Soalnya sekarang tombol emosi kamu udah kamu copot semua. Gak bisa dipencet seenaknya. Seluruh sistemnya kamu matiin. Gak bisa dimainin lagi. Dan rahasianya nih, daya tarik paling kuat itu justru lahir dari kontras. Orang tuh selalu penasaran sama hal yang gak bisa dia milikin sepenuhnya. Waktu kamu ngelepas keterikatan, waktu kamu gak lagi nyari persetujuannya, dia mulai mikir, kok validasi dari dia dulu tuh berasa penting banget ya? Disitulah perburuan kebalik. Sekarang kamu yang jadi misteri, kamu yang jadi kartu liar. Dan dalam dunia attraction, yang gak bisa ditebak itu justru paling magnetik. Mulai deh dia ngebayangin obrolan yang gak pernah kejadian, ngulang-ngulang momen lama di kepalanya, nyari makna dari diam kamu. Kenapa? Karena egonya butuh penutupan. Tapi lo gak ngasih apa-apa. Dan gak ada penutupan itu. Justru jadi bentuk kontrol paling halus tapi dalam. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu milih damai daripada drama. Kamu bukan ngeghosting dia. Kamu cuma udah berhenti ngerasa perlu ngejelasin nilai kamu ke orang yang gak pernah benar-benar lihat itu dari awal. Nah itu dia yang pertama. Sekarang yang kedua nih. Gema dari keheningan. Pas kamu milih buat diem, sebenarnya kamu lagi ngelakuin hal yang jarang banget orang berani lakuin. Lo nolak umpan.
Kamu ninggalin kebutuhan buat dimengerti, buat divalidasi, buat dipilih. Dan percaya nggak percaya, diam kamu tuh bisa berasa kayak petir di otaknya dia. Karena gini ya, kebanyakan orang tuh panik pas ditinggal. Langsung spam chat, kirim paragraf panjang, curhat pakai hati sambil berharap bisa balikin keadaan. Tapi sayangnya, semua keramaian itu malah jadi konfirmasi buat dia. Oh nih orang masih gue pegang. Tapi begitu kamu bener-bener nggak ngasih respon, kamu lenyap ke dalam dunia kamu sendiri. Fokus, punya tujuan, dan kelihatan makin kuat tanpa ngomong banyak. Nah di situ mulai ada yang goyah. Awalnya sih, dia sok cool, pura-pura nggak peduli. Tapi di dalam hati, muncul tuh tanda tanya. Kok dia diam aja? Dia udah nyerah ya? Atau jangan-jangan dia udah sama orang lain? Nah pas rasa penasaran itu masuk, jalan menuju penyesalan mulai kebuka pelan-pelan. Mulai deh tuh, dia kepoin sosmed kamu, lihat story kamu, ngecek kamu masih nonton story dia apa enggak, dan mulai mikir, loh kok dia nggak kayak yang lain ya? Kok dia nggak minta balikan? Dia emang nggak bakal ngaku, tapi sebenarnya dalam hati dia ngerasa rawan. Ngerasa salah perhitungan, karena dia kira kamu gampang ditebak, gampang ditaklukin. Tapi sekarang, kamu jadi misteri. Dan misteri itu punya daya tarik yang beda level. Ini bukan soal cuek tanpa hati ya, tapi ini soal ngerti bahwa kontrol atas orang lain dimulai dari kontrol atas diri sendiri. Dan diam itu bentuk kontrol paling murni. Kamu bukan lagi ngacangin dia, tapi kamu lagi milih kedamaian daripada drama, milih harga diri daripada atensi, milih kendali daripada impuls. Dan percayalah, itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda kamu udah paham caranya berdiri sendiri. Disinilah momen kebalikannya mulai terjadi. Reaksi yang gak pernah kamu kasih, justru jadi pesan paling keras yang dia pernah terima. Karena pas seseorang sadar, dia udah bukan pusat semesta emosional kamu lagi. Dia bukan ngerasa menang. Dia malah ngerasa kehilangan arah. Nah lanjut, penolakan itu sebenarnya bukan akhir, tapi arah baru yang gak kamu sadari. Mungkin dia bilang udahan, mungkin dia ngilang gitu aja tanpa kabar. Atau bisa jadi, dia ngomong to the point langsung depan muka. Tapi apapun caranya, rasanya tetap aja. Kayak ditonjok pas gak siap. Dada kamu sesek, pikiran kosong, perasaan beku. Kamu mulai mikir, salah gue di mana? Atau, kurang apa sih gue? Nah, ini yang sering kejadian. Penolakan bikin kita ngeragukan diri sendiri. Ngerasa nggak cukup. Ngerasa waktu dan tenaga yang udah kamu kasih, sia-sia. Tapi kalau kamu belajar dari cara hidup yang tenang dan kuat, lo bakal ngerti satu hal penting. Yang kejadian ke kamu itu nggak lebih penting dari gimana cara kamu meresponnya. Penolakan bukan garis finish. Itu justru belokan tajam menuju hal yang kamu benar-benar butuh. Diri kamu sendiri. Lu kira kamu ditinggal? Bisa jadi kamu sebenarnya dibebasin. Kamu kira dia adalah ketenangan? Bisa jadi, dia cuma pengalih fokus dari hal yang harusnya kamu hadapin. Sakitnya emang nyata. Hati kamu mungkin masih perih. Tapi percayalah, di dalam luka itu, ada berkah yang belum kamu lihat. Itu bahan bakar kamu. Itu titik balik kamu. Kamu nggak ngebangun kekuatan pas semuanya nyaman. Kamu ngebangun kekuatan pas semuanya runtuh. Tapi kamu tetap berdiri. Nggak teriak, nggak drama. Cuma diem, tapi kuat. Penolakan itu ngecopot topeng dari kenyataan. Nunjukin siapa yang benar-benar lihat nilai kamu. Dan siapa yang cuma numpang lewat. Dan pas ilusi itu hilang, kamu mulai bisa ngeliat dengan jernih. Dan kejernihan itu mahal banget nilainya. Karena dari situ, kamu berhenti ngejar hal yang gak layak kamu kejar. Kamu gak mau lagi nerima sisa-sisa. Kamu gak mau lagi buang waktu ngejelasin diri ke orang yang pergi tanpa lihat ke belakang. Ini dia momen pentingnya. Saat patah hati berubah jadi kekuatan, kamu berhenti nyari dia balik. Dan kamu mulai nemuin versi terbaik dari diri kamu sendiri. Energi kamu dialihin. Kamu mulai jaga badan, rajin ke gym. Fokus kamu makin tajam. Gangguan kamu beresin satu-satu. Kamu gak pamer progres. Kamu bangun semuanya dalam diam. Dia pikir dia udah nolak kamu, padahal dia baru aja ngelepas versi kamu yang udah gak butuh dia lagi. Dan versi itu, bro sis, versi itu yang bakal jadi tak terbendung. Nah itu dia yang ketiga. Sekarang masuk ke hal keempat. Beratnya rasa penyesalan. Awalnya dia mikir ninggalin kamu tuh bakal gampang. Paling kamu sakit hati bentar, galau dikit, mungkin sempat minta balikan, terus lama-lama kamu bakal memudar kayak yang lainnya. Tapi ternyata, yang dia dapat bukan drama, bukan tangisan,
Bukan rayuan minta kesempatan kedua, tapi keheningan. Dan bukan keheningan biasa ya. Ini diam yang tajam, presisi, kayak pisau bedah. Diam yang bilang, gue denger kok, tapi gue gak butuh balas apa-apa. Dan itu nempel di kepalanya terus, muter-muter kayak lagu yang stuck di playlist otaknya. Karena tahu nggak, diam yang gak dikasih penutup, lama-lama numpuk jadi satu hal, penyesalan. Awalnya dia mungkin ngerasa bebas, lega, ngerasa udah ambil keputusan paling bener, tapi waktu tuh nggak pernah sayang sama keputusan impulsif. Waktu tuh ngebongkar semuanya. Pelan-pelan, nama kamu di pikirannya berubah. Bukan cuma sekedar nama, tapi jadi tanda tanya besar. Dia scroll-scroll foto lama, baca ulang chat-chat lama yang dulu katanya nggak penting, muter-muterin kenangan yang dulu dia anggap biasa aja. Dan sekarang, diam kamu lebih nyakitin daripada ribuan kata yang bisa kamu kirim. Kamu nggak ngejar, kamu nggak maksa balik. Dan sekarang egonya lapar. Dulu dia hidup dari perhatian kamu. Sekarang tiap kali kamu nggak muncul, tiap hari kamu nggak ngasih sinyal, itu jadi pengingat kenceng banget. Kamu udah nggak muter-muter di dunianya lagi. Kekosongan itu makin lama makin berat. Dia ekspektasiin drama, debat, pembuktian. Tapi yang dia dapat justru ketenangan. Dan itu langka, itu kuat, dan itu nggak terlupakan. Karena tahu nggak, kekuatan yang sejati tuh nggak teriak-teriak. Dia cuma ada. Nggak butuh penjelasan, nggak cari pembenaran. Kamu nggak ngemis, kamu nggak marah. Kamu cuma ngelepas. Dan beban dari keputusan itu baru dia rasain nanti. Pas semuanya sepi, pas temen ngobrol hilang, pas perhatian udah nggak datang lagi. Baru deh dia inget. Bukan cuma siapa kamu dulu, tapi gimana rasanya dicintai sama kamu. Dan gimana dia buang itu semua. Dan rasa berat itu bukan tanggung jawab kamu. Itu dia yang harus pikul. Kamu nggak butuh balas dendam. Kamu nggak butuh klarifikasi. Kamu nggak butuh pengakuan. Penyesalan itu udah jadi hukuman sendiri. Dan diam kamu, itu yang nganterin karma pelan-pelan. Tapi pasti. Nah lanjut ya, yang kelima. Power tuh nggak ribut, nggak ngejar-ngejar, nggak ngemis perhatian. Power tuh ya, ada aja. Dan pas kamu berhenti ngejar, berhenti ngejelasin, berhenti ngerespon, boom, dinamikanya langsung kebalik. Dulu dia yang pegang semua, perhatian kamu, fokus kamu, energi kamu. Dia di tengah, kamu yang muter-muterin. Tapi pas kamu tarik diri, kamu berhenti ngasih bensin buat sistem itu. Langsung ambruk, sepi, dan dia nggak siap. Nah, di sini nih kebanyakan orang suka salah paham. Mereka pikir power tuh harus dipamerin, harus nunjukin sukses, harus bikin dia cemburu. Padahal power sejati itu cuek yang terarah. Bukan karena kamu udah nggak ngerasa apa-apa, tapi karena perasaan kamu nggak lagi ngatur hidup kamu. Itu disiplin. Dan buat orang yang dulunya bisa tarik ulur emosi kamu, itu ngeri banget. Sekarang dia mulai ngerasa perubahannya. Kamu udah nggak di tempat yang sama kayak dulu. Kamu sibuk ngebangun diri kamu. Kamu nggak standby tiap dia butuh perhatian. Energi yang dulu kamu tuang ke dia, sekarang kamu invest ke diri kamu sendiri, ke badan kamu, ke misi hidup kamu, ke perkembangan kamu. Dan walaupun dia nggak ngomong, dia ngeh. Dia bisa ngerasain auranya berubah. Dan itu bikin dia goyang, karena sekarang kamu udah nggak tergantung secara emosional sama dia lagi. Kamu bebas. Dan ini nih rahasia yang jarang dibahas. Detach itu power. Pas kamu udah nggak ngarap apa-apa, nggak butuh validasi siapa-siapa, kamu jadi kebal, nggak bisa disentuh, nggak bisa digoyang. Dan yang bikin dia mulai mikir 2 kali, bukan karena kamu mainin dia, tapi karena sekarang, kamu jadi versi kamu yang paling langka, yang tenang, nggak drama, nggak cari perhatian, tapi bener-bener pegang kendali. Kebanyakan orang kalau ditolak tuh panik. Kamu refleksi. Kebanyakan orang ngemis, kamu malah upgrade. Dan perubahan energi itulah yang ngebalik semua meja permainan. Kamu nggak lagi lari dari rasa sakit. Kamu taklukin itu. Kamu nggak nahan-nahan emosi. Kamu kuasain. Dan ketenangan kamu itu, kekuatan yang nggak bisa diabaikan. Sekeras apapun dia coba lari. Udah, sampai di sini. Ngerti kan? Ini bukan tentang ngebales. Bukan tentang menangin hati yang ngeremehin kamu. Ini tentang bangun ulang diri kamu sampai versi kamu yang sekarang nggak bisa diakses sembarangan orang. That's real power, brosis.
Dan kamu punya itu di tangan kamu sendiri. Oke, lanjut. Yang keenam, dia diem. Tapi masih ngintip. Ya, mungkin dia nggak ngechat, nggak nelpon, nggak ada notifikasi dari dia sama sekali. Tapi jangan salah, bukan berarti dia beneran gone. Dia masih ngeliatin kamu. Bukan terang-terangan sih, tapi lewat jalan tikus digital, mutual friend, fake akun, stalking story, atau apalah itu. Kenapa? Karena hal terakhir yang dia duga adalah kamu bener-bener diem dan stay calm. Awalnya cuma penasaran, terus jadi mikir, terus makin kesini, jadi obsesif. Dia bingung kenapa kamu nggak drama, nggak ngemis, nggak ngebut minta balikan. Tapi malah makin kalem, makin fokus, makin upgrade. Dan kamu tahu nggak, itu nyakitin ego dia lebih parah daripada kamu marah atau sedih. Kamu nggak collapse, kamu nggak mewek, kamu malah naik level. Dan itu bukan bagian dari skenario yang dia harapin. Nah, disinilah psikologi mulai kejam. Orang nggak bakal nyesel kehilangan kamu pas kamu lagi hancur. Tapi nyeselnya tuh pas lihat kamu glow up. Pas energi cinta yang dulu kamu kasih ke dia, sekarang kamu tuang buat diri kamu sendiri. Pas damai kamu lebih kenceng dari rasa sakit kamu. Nah, itu momen dia mulai kepikiran, mulai overthinking, mulai stalking tiap hari tapi nggak berani muncul. Lo nggak ngepost buat pamer. Kamu nggak bikin konten buat balas dendam. Tapi kamu hidup beneran, penuh, tenang, punya arah. Dan vibe kamu tuh panas banget, padahal kamu nggak teriak. Dia nggak bakal like, nggak bakal DM, tapi trust me, dia scroll sampai jempolnya kram. Dan di kepala dia cuma ada satu pertanyaan. Apa gue baru aja ngelepas orang yang sebenarnya bisa ngubah semuanya buat gue? Dan tiap kali dia lihat kamu makin berkembang, makin diam, makin zen, makin kenceng tuh suara sepi yang nyiksa. Karena sekarang kamu udah nggak di hidup dia lagi. Kamu bukan kisah yang bisa dia ulang. Kamu cuman bab yang udah kelar. Biarkan dia ngintip. Biarkan dia penasaran. Kamu nggak lagi acting. Kamu lagi hidup beneran. Lanjut ya guys. Luka itu bukan aib, tapi jadi armor. Namanya patah hati tuh nggak cuma nyakitin, tapi juga ninggalin bekas. Ada jejaknya. Ada luka dalam yang ngingetin kamu pernah ngasih semuanya buat orang yang bahkan nggak kasih perban. Dan ya, itu bikin kamu berubah. Tapi berubahnya bukan jadi pahit, tapi jadi kuat. Rasa sakit pas ditinggal itu, yang bikin dada kamu kayak bolong, itu bukan kelemahan. Itu titik awal kamu bangun ulang dari nol. Tiap luka ada ceritanya. Tapi yang lebih penting, tiap luka juga bukti kalau kamu udah sembuh. Dan kalau kamu proses luka itu dengan benar, bukan lari, tapi hadapin, maka luka itu jadi tameng. Kamu jadi lebih tahan banting. Lebih susah dimainin. Lebih fokus dan gak gampang ke distract karena kamu udah tahu rasanya chaos emosional dan kamu ogah balik lagi ke situ. Dia kira ninggalin kamu bakal bikin kamu tumbang. Tapi ternyata yang dia lakuin malah bikin kamu naik kelas. Kamu jadi mikir ulang, ngasah diri, jadi lebih kalem, lebih waras. Orang yang dulu disakitin udah nggak ada. Yang ada sekarang adalah versi kamu yang lebih jernih, lebih tegas, lebih sangar tapi tetap diam. Versi yang bisa ninggalin tanpa drama karena udah ngelewatin badai paling ngeri dan tetap berdiri tegak. Kekuatan kayak gitu nggak butuh diumbar. Nggak butuh balas dendam. Tapi orang di sekitar kamu pasti bisa ngerasain auranya, termasuk dia. Dan ini nih kayak kamu belajar dari stoicism. Rasa sakit itu alat, bukan kubangan buat ngambang. Patah hati bukan identitas, tapi latihan. Dan sekarang, kamu pakai luka kamu kayak armor, bukan kayak luka malu-malu. Lo udah belajar, kamu udah naik level. Kamu bukan orang yang pahit, kamu orang yang bulletproof. Jadi fix, kamu bukan lagi orang yang dulu dia tinggalin. Kamu sekarang lebih kuat, lebih tajam, lebih pintar. Dia ngeliat itu sekarang, tapi sayangnya udah telat. Dan rasa penyesalan itu lebih nyakitin daripada semua kata-kata. Yuk kita wrap up. Yang ninggalin kamu, nggak usah kamu cari. Nggak usah kamu jelasin diri kamu. Kamu cukup jadi versi terbaik kamu sendiri. Biarkan mereka ngerasain sepi, sementara kamu jalan terus sambil senyum. Nah lanjut. Yang ke-8, saat cuek, malah bikin penasaran. Awalnya dia mikir, kamu bakal drama, bakal mewek, marah, ngemis, atau minimal kasih sinyal kalau dia masih punya tempat di hati kamu. Tapi yang dia dapat malah, kamu cuek. Tapi bukan cuek nyebelin ya, cuek yang tenang, kalem, gak nyari ribut, gak juga pura-pura kuat. Justru diam kamu itu bikin dia bingung, karena dia gak nyangka kamu bisa segitu stabilnya. Gini ya,
Cuek kamu itu bukan berarti nggak peduli. Tapi kamu udah bisa ngontrol apa yang kamu peduliin. Kamu udah nggak ngejar, nggak ngebuktiin diri lagi. Dan tanpa sadar, kamu malah kelihatan makin menarik. Karena jujur aja, kebanyakan orang tuh panik pas ditinggal. Mereka overthinking, overreacting, over lah pokoknya. Tapi kamu beda. Kamu nggak maju ngejar, tapi kamu mundur. Masuk ke diri kamu sendiri. Fokus, tenang, disiplin, dan kamu grow. Nah, energi kayak gitu tuh jarang, bro sis. Energi yang nggak kedikte sama validasi orang lain, tapi dikontrol sama misi kamu sendiri. Itu dia momen ketika dinamika berubah. Saat kamu detach, kamu malah jadi magnet. Tanpa usaha ngerayu, tanpa niat balikan, tiba-tiba dia yang mikir, lah kok gue masih kepikiran dia ya? Dan itu bukan karena kamu main-main, tapi karena kamu udah immune sama drama. Dan ketenangan kayak gitu tuh, magnetik parah. Sekarang dia mulai ke-trigger, mulai mikir, kok gue yang kangen ya? Karena diem kamu ternyata lebih nyentil daripada perhatian kamu dulu. Kamu nggak ngejar, kamu nggak nungguin. Kamu cuma jadi versi kamu yang tenang dan nggak goyah. Dan dari ruang kosong yang kamu tinggalin itu, lahir rasa penasaran. Karena ternyata, desire itu lahir dari jarak, bukan dari desakan. Kamu udah nggak muter di orbit dia lagi. Sekarang dia yang mulai ketarik masuk gravitasi kamu. Dan itu terjadi bukan karena kamu minta, tapi karena kamu udah nggak butuh. Nah, kita masih punya 2 lagi nih. Yang ke-9, balas dendam lewat upgrade diri. Nggak semua balas dendam itu harus rame, norak, atau diumbar di sosmed. Kadang, balas dendam paling nyakitin itu diem-diem, tapi nyata. Nggak pakai teriak, nggak butuh likes, cuma kamu yang pelan-pelan bertransformasi jadi versi terbaik kamu. Dan itu namanya reinvention. Awalnya sih emang karena sakit hati. Kamu ke gym bukan buat pamer, tapi karena sakitnya butuh tempat buat dilepas. Kamu mulai baca, mikir, kerja keras. Bukan buat gaya, tapi karena diem doang malah makin nyesek. Tapi seiring waktu, kamu sadar, ini semua bukan lagi soal dia. Bukan soal buktiin sesuatu, tapi soal kamu. Soal kamu yang akhirnya bangun dengan tujuan baru. Nggak buat flexing, nggak buat balas dendam, tapi karena kamu ngebangun hal beneran. Dan dia ngerasa itu. Meski dia nggak ngomong, dia ngerasa pergeseran energi itu. Orang yang dulu patah, udah nggak ada. Yang sekarang berdiri adalah versi kamu yang udah kenal banget sama dirinya sendiri. Yang udah nggak peduli sama omongan orang. Yang nggak nyari validasi karena kamu adalah validasi itu. Dan yang sekarang, nggak palsu, nggak reaktif, nggak pakai topeng, tapi jujur, asli, solid, terbentuk dari rasa sakit, tapi nggak pahit. Dan sekarang, mungkin dia baru sadar. Sebenarnya dia nggak pernah benar-benar kenal kamu. Dia cuma kenal versi kamu yang dulu. Versi kamu yang masih bingung, masih nyari arah. Tapi versi kamu yang sekarang, yang bisa bangkit tanpa ribut, yang bisa move on tanpa ngejelek-jelekin, yang bisa bebas tanpa harus dingin. Itu balas dendam yang sebenarnya. Bukan soal dia nyariin kamu lagi, bukan soal dia stalking diem-diem, tapi soal kamu yang udah nggak peduli. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu udah merdeka. Reinvention itu bukan buat ngapus masa lalu, tapi buat kamu ngakuin semuanya dan naik level dari situ. Dan yang kayak gini, nggak bisa diambil siapa-siapa. Nah, terakhir nih, dan gak kalah penting. Ini tuh bagian paling klimaks, paling bedas, paling gue bangkit dan lo gak akan nyangka. Yang terakhir, ternyata kamu tuh badai, bukan tempat berteduh. Awalnya dia kira kamu tuh tempat aman, yang selalu ada, selalu ngangguk, selalu nyambut dia pas jatuh. Kamu itu comfort zone dia, plan B dia, sandaran emosional dia. Tapi terus kamu berubah. Pas dia pergi, emang sih kamu sempat hancur. Tapi kamu nggak stay di situ. Kamu nggak jadi lembek. Kamu nggak jadi aman. Kamu malah jadi kuat, tajam, dingin. Kamu nggak jadi orang yang nungguin. Kamu jadi badai yang nggak dia prediksi. Lo berhenti jadi tempat pulang buat orang yang nggak pernah jaga damainya kamu. Dan pas kamu milih buat mikirin diri kamu sendiri, semuanya berubah. Nggak ada lagi bales chat tengah malam. Nggak ada decode sinyal-sinyal halu. Nggak ada lagi nyediain space buat orang yang nggak bisa ngejaga space kamu. Itu bukan berarti kamu jadi dingin.
Itu tandanya kamu jadi unstoppable. Karena sekarang kehadiran kamu bukan buat nenangin, tapi buat nguasain. Versi kamu yang dulu tuh gampang ditebak, gampang disamperin, gampang dibaca. Tapi yang sekarang, nggak bisa lagi. Kamu kalem, kamu fokus, kamu nggak gampang ditarik masuk drama. Kamu nggak kehisap chaos. Kamu jalan aja dari situ. Itu baru badai. Tenang tapi kuat. Penuh tujuan. Penuh semangat, tapi nggak bergantung. Kamu nggak cuma selamat dari luka. Kamu pakai lukanya buat ngasah diri. Dan energi itu asli, nggak bisa dibuat-buat. Dulu dia ingat kamu tuh yang terlalu peduli. Sekarang, dia ngerasain kehilangan itu kayak lubang gede. Dan parahnya, di kamu udah nggak ada tempat buat dia balik. Nggak ada pelukan, nggak ada empuk-empukan buat jatuh lagi. Kamu bukan lagi orang yang dia tinggalin. Kamu udah jadi orang yang udah nggak bisa dia sentuh. Dan itu momen full circle-nya. Bukan karena kamu dendam, tapi karena kamu udah sadar harga diri kamu segitu berharganya. Lu tuh bukan cadangan, bukan misi sampingan, bukan backup plan. Kamu tuh badai. Kamu cuma sempat lupa. Tapi sekarang kamu ingat, dan kamu nggak akan balik ke versi yang lama. Kamu nggak ngejar, kamu nggak ngemis, kamu nggak jelasin apapun. Karena kamu udah pernah lakuin semua itu, dan nggak ngaruh. Kali ini kamu ambil jalan beda. Kamu pilih diem. Kamu pilih kekuatan daripada drama. Disiplin daripada desperation. Damai daripada pencitraan. Dan keheningan kamu, itu yang ngerubah segalanya. Apa yang dia rasain pas kamu nggak ngejar dia? Segalanya. Bingung, ragu, nyesel. Tapi kamu udah nggak butuh dia ngerasa apapun. Karena kamu udah menang. Sejak kamu bisa melepaskan. Tanpa kehilangan diri kamu sendiri. Ini bukan akhir cerita kamu. Ini awal dari kebangkitan kamu. Biarin dia penasaran. Biarin dia nyesel. Biarin dia tenggelam di keheningan yang dia bikin sendiri. Karena kamu punya hal yang lebih penting buat dikejar. Hidup yang lebih keren. Versi kamu yang lebih gila lagi. Dan kalau kamu udah dengar sampai sini, berarti kamu udah tahu satu hal penting. Badai itu nggak ngerusak kamu. Badai itu yang ngebentuk kamu. Oke guys, itu aja buat hari ini. Sehat selalu ya. Semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa bre. Hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.